Nur Fitriani. Ya, Ibu. Saya share screen. Ibu Haryana, tolong. Ya. Itu ya. Tidak berubah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Oke, alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmatnya hari ini kita semua masih diberikan kesehatan, kekuatan dan iman sehingga kita semua dapat hadir dalam pembelajaran hari ini. Salam salawat senantiasa kita kirimkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Nabi yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita ke alam yang terang benderang seperti saat ini. Nabi yang insya Allah akan selalu menjadi tauladan bagi kita semua dan semoga kita semua bisa mendapatkan syafaatnya di akhirat nanti. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Nah, Ananda Soleh, nilai keislaman yang akan Ustazah sampaikan pada pertemuan kali ini ada pada Quran Surah Al-Hadid ayat 28 yang berbunyi, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berimanlah kepada Rasul-Nya. Niscaya Allah akan memberikan rahmatnya kepadamu dua bagian, dan akan menjadikan untukmu cahaya, dan dengan cahaya itu kamu dapat berjalan, dan Dia mengampuni kamu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi Ananda Soleh dari ayat ini kita bisa mengambil ya sebagai contoh bahwa dalam kehidupan sehari-hari di setiap rumah itu pasti memiliki lampu. Nah, lampu itu akan menjadi cahaya untuk kita di malam hari agar kita bisa melaksanakan kegiatan dengan baik. Karena ketika tidak ada lampu, maka kita tidak akan bisa melakukan kegiatan. Nah, sama halnya dalam hidup kita, kita harus punya iman, harus punya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan rahmat, memberikan cahayanya sehingga kita semua dapat menjalani hidup kita lebih baik. Oke, demikian nilai keislaman yang Ustazah sampaikan. Nah, Ananda Soleh dan Soleha, sebelum kita memulai pembelajaran, untuk lebih berkahnya kegiatan pembelajaran kita hari ini, Ustazah ingin mempersilahkan Ketua Kelas Jumlianto untuk memimpin teman-teman, mempersiapkan teman-teman dan memimpin doa bersama. Silahkan Jumlianto, nak, disiapkan temannya. Jumlianto ada?
Silakan disiapkan temannya, Nak. Dipimpin doa bersama. Ya, lewat Ibu langsung masuk saja. Oke, jadi Ustazah absen dulu ya, Haryati. Oke, semua hadir. Alhamdulillah. Nah, hari ini sebelum kita memulai pembelajaran, untuk lebih semangat, kita tepuk semangat dulu. Jadi ketika Ustazah sampaikan tepuk semangat, ayo mari kita sama-sama. Tepuk semangat. 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 Allahu Akbar. Nah, Ananda Soleh, hari ini kita akan masuk pada pembelajaran C, tokoh dan penemuan, subtema 1, penemu yang mengubah dunia, pembelajaran 3. Nah, khususnya pembelajaran IPA ya. Namun, sebelum kita masuk ke materi hari ini, Ustazah mau mengecek dulu apakah Ananda Soleh dan Soleha masih ingat pembelajaran pada pertemuan sebelumnya. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita belajar tentang rangkaian listrik. Nah, Ustazah mau tanya dulu salah satu. Sukmawati. Sukmawati masih ingat apa yang dimaksud dengan rangkaian listrik? Rangkaian listrik yang terdiri dari beberapa komponen, Bu. Ada sumber listriknya, ada pengantar listriknya. Begitu ya, Bu? Oke. Ada jawaban yang lain? Ada yang tahu apa itu rangkaian listrik? Terima kasih ya, Sukmawati. Sama-sama, Bu. Oke, jadi rangkaian listrik itu adalah susunan alat-alat listrik yang dihubungkan dengan sumber listrik menjadi satu kesatuan sehingga dapat menghasilkan arus listrik. Nah, jenis-jenis rangkaian listrik di sini terbagi menjadi 3. Ada rangkaian seri, ada rangkaian paralel, dan ada rangkaian campuran. Pertemuan hari ini kita akan membahas tentang rangkaian seri. Nah, apa saja yang akan kita bahas pada hari ini? Jadi, pada hari ini Ustazah berharap setelah kita melakukan kegiatan pembelajaran, yang pertama Ustazah berharap Ananda Soleh dan Soleha itu bisa mengetahui komponen-komponen pada rangkaian listrik sederhana beserta fungsinya. Nah, itu tujuan kita ya. Kemudian tujuan yang kedua, Ananda Soleh dan Soleha diharapkan dapat menganalisis komponen-komponen rangkaian listrik sederhana tersebut. Dan yang terakhir, nah ini yang menarik. Hari ini kita akan mendesain atau membuat. Jadi kita akan membuat rangkaian listrik ya. Jadi komponen rangkaian listrik tersebut akan kita rangkai menjadi satu rangkaian listrik. Karena waktu terbatas, hari ini kita hanya akan membuat rangkaian listrik seri. Paham sampai di sini, Ananda Soleh dan Soleha? Paham, Bu. Paham. Oke, nah selanjutnya Ustazah akan memutarkan satu video tentang cara mendesain rangkaian listrik sederhana. Nah, Ustazah harap kalian bisa memperhatikan video tersebut dengan baik ya, karena dalam video tersebut ada cara-cara merangkai atau mendesain rangkaian listrik seri. Oke, are you ready? Siap semuanya? Yes. Ya, Bu. Ya, Bu. Stop sharing ini ya, Ustazah mau tampilkan videonya dulu. Oke, kita tampilkan videonya.
Sabar ya. Terlihat? Terlihat. Ustazah Sudah bisa- kelihatan ya, sudah Ustazah. Oke, jadi silakan disimak dengan baik ya. Baik Sumber Ustazah. energi listrik. Sederhana. Adapun alat dan bahan yang digunakan, yang pertama adalah batu baterai. Nah, baterai di sini berfungsi sebagai sumber energi listrik. Kemudian yang kedua ada bola lampu. Bola lampu di sini berfungsi sebagai benda yang dialiri arus listrik. Kemudian yang ketiga, alatnya yaitu kabel. Nah, kabel di sini berfungsi sebagai media penyalur arus listrik. Kemudian saklar. Saklar di sini berfungsi untuk menyambung dan memutuskan arus listrik. Kemudian ada tatakan bola lampu dan ada tatakan baterai. Pertama-tama kita akan menghubungkan keempat komponen yang telah saya sebutkan tadi, yaitu baterai, lampu, saklar, dan kabel. Nah, kita ambil bola lampu, kemudian kita masukkan ke tatakan lampu tersebut. Kita gunakan sebanyak 2 bola lampu. Setelah itu kita hubungkan kabel dengan bola lampu. Nah, teman-teman, seperti ini. Kemudian kita hubungkan kabel selanjutnya. Nah, setelah itu kita kembali menghubungkan bola lampu yang satu dengan kabel yang lain. Kita sambung. Selanjutnya kita menghubungkan saklar dengan kabel. Pastikan saklar dalam keadaan off ya teman-teman. Kita hubungkan ke kaki saklar. Nah, setelah itu kita ambil tatakan baterai, lalu kita hubungkan dengan kaki saklar yang satu. Seperti ini teman-temannya. Setelah ini tersambung, nah sekarang kita sambungkan kabel ini dengan lampu yang satu. Teman-teman, setelah komponen lampu, kabel, saklar, dan tatanan baterai sudah terangkai dalam satu rangkaian, kita masukkan baterai. Jadi kita masukkan baterainya. Nah, rangkaian listrik sudah terpasang. Sekarang sebelum kita on-kan saklarnya, kita pastikan terlebih dahulu bahwa kabel yang dihubungkan ini sudah terhubung dengan baik. Sekarang teman-teman, mari kita on-kan saklarnya. Nah, lampu akan menyala. Ketika saklar di-on-kan, maka lampu akan menyala. Ketika saklar di-off-kan, lampu akan mati. Teman-teman, demikian penjelasan singkat dari saya tentang cara merangkai rangkaian listrik seri secara sederhana.
Nah, Ananda Soleh, bagaimana? Sudah disaksikan videonya dengan baik? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Alhamdulillah. Ustazah berharap setelah menyaksikan video tersebut, kalian sudah bisa membuat satu desain rangkaian listrik sederhana. Tapi untuk memastikan bahwa kalian betul-betul mengamati video yang tadi Ustazah putar, Ustazah mau menanyakan dulu terkait video tersebut tadi. Nah, tadi itu ada beberapa komponen listrik yang disebutkan dalam video. Nah, Ibrahim, ketua kelompok dari kelompok kabel bisa menyebutkan Ya, Ibu. komponen listrik? Ada baterai, kabel, bola lampu, tatakan kabel, sama baterai. Oke, Masya Allah. Terima kasih ya Ibrahim. Jadi, Ibrahim, tatakan kabel itu seperti ini yang Ustazah pegangnya. Nah, ini bukan komponennya, jadi ini bukan komponen rangkaian listrik. Ini hanya tempat untuk mendudukkan baterai yang akan kita gunakan ya. Jadi pada rangkaian listrik seri itu kita bisa pakai dudukan ini kalau ada. Tapi kalau kita tidak punya, tidak apa-apa. Kita cukup menggunakan baterai. Kalau mau pakai 2, kita pakai selotip. Nah, kalau pakai 1 tidak masalah. Paham sampai di sini? Paham, Bu. Oke, Paham, Ustazah. kurang satu komponennya tadi yang belum disebutkan sama Ibrahim. Saya Bu Guru. Saya Bu Guru. Ya, Sukmawati. Saklar Bu Guru. Betul, saklar ya. Jadi kalau tidak ada saklar, maka lampu tersebut tidak akan bisa menyala. Ya, karena ini fungsinya adalah mematikan dan apa Haryati? Apa fungsinya? Dan menyalakan, Bu Guru. Mematikan dan menyalakan lampu ya. Nah, jadi rangkaian listrik seri itu adalah rangkaian listrik yang alat listriknya itu dirangkai secara berjejer atau berderet. Dia disusun secara berderet. Jadi sederet ya. Seperti ini. Ini sama. Ya, oke. Dari video tadi ada yang bisa menyebutkan kelebihan dan kelemahan dari rangkaian listrik seri? Ya, Tiar. Kelemahannya itu Pikir-pikir saja dulu. Menurut Tiar itu apa? Nanti sebentar kalau praktek baru ditahu yang sebenar-benarnya. yang saya ingat itu kelebihannya, Bu. Ya, apa nih? Silakan Bahannya disebutkan. bahannya lebih murah, Bu. Betul. Kenapa bahannya lebih murah, Tiar? Tidak terlalu banyak memakai komponen listrik, Bu. Iya, betul. Jadi dia sederhana ya, jadi akan lebih murah dibandingkan dengan rangkaian listrik yang lain. Kalau kelemahannya, ada yang bisa? Jumli mungkin bisa menyebutkan kelemahan dari rangkaian listrik seri. Pikir-pikir saja dulu. Ibrahim berpikir, sepertinya Ibrahim tahu. Coba, apa kelebihan dari, kekurangan? Mungkin nyala lampunya kurang, Ibu. Kekurangannya, nyala lampunya kurang. Kurang Oke. terang. Oh, kurang terang. Jadi, terima kasih ya, Ibrahim. Jadi terkait nyala lampu itu, redup atau terang itu tergantung dari tegangan juga ya. Semakin besar tegangan yang kita gunakan atau semakin banyak baterai yang kita gunakan pada rangkaian, maka nyala lampu itu akan semakin terang. Ya, seperti itu. Oke, jadi di sini Ustazah akan sampaikan ya bahwa kelebihan dan kekurangan rangkaian listrik itu sendiri silakan dilihat pada layar dan dibaca dengan sebaik-baiknya ya.
Yang pertama, proses pembuatan rangkaian seri itu cukup mudah ya, sama seperti dalam video tadi, cuma 4 menit Ustazah sudah selesai merangkai. Jadi karena bentuknya sederhana, maka pembuatannya juga insya Allah akan lebih mudah. Kemudian kekurangannya, nah ini yang penting, kan ada 4 komponen di sana. Ada baterai, ada saklar, ada kabel, dan ada lampu. Nah, ketika salah satu dari komponen listrik yang kita gunakan ini rusak atau tidak terhubung dengan baik, maka komponen yang lain akan mati. Jadi dia tidak akan Berfungsi, Bu Guru. Jadi sampai di sini ada yang bisa menyebutkan, silakan dulu Haryati, silakan dibacakan ciri-ciri dari rangkaian listrik itu. Haryati. Iya, Bu Guru. Yeah. Coba sebutkan ciri-ciri dari rangkaian listrik. Ciri-ciri bisa itu masuk kelemahan sama kelebihannya, Ustazah? Bisa. Pokoknya segala sesuatu yang terlihat dari rangkaian listrik seri tersebut itu bisa dijadikan ciri-ciri. Berarti itu, Bu Guru, kalau misalnya di rumah itu ada kabel digigit sama tikus deh, mati semua satu kelas, satu rumah itu, Ustazah. Berarti pakai seri itu, Ustazah. Betul. Pakai seri. Begitu. Tapi kalau misalnya rangkaian listrik yang digunakan di rumah itu paralel, ya ini nanti kita jelaskan ya di pertemuan selanjutnya, tapi Ustazah kasih sedikit dulu penjelasan. Kalau rangkaian listrik paralel, ketika kabel yang satu rusak, maka yang lain itu tetap akan menyala ya. Nah, itu bedanya ya rangkaian listrik seri dan paralel. Oke, dari penjelasan ini dan pemutaran video tadi, Masya Allah ya, dari jawaban anak-anaknya Ustazah bisa lihat bahwa semua mengamati video dengan baik. Oke, tepuk tangan untuk kita semua dulu. Nah, kegiatan selanjutnya, Ustazah akan membagikan lembar kegiatan peserta didik. Nah, jadi di sini silahkan setiap kelompok, jadi kelompok lampu, saklar, kabel, dan baterai, silahkan diambil lembar kegiatannya. Jadi, Ustazah jelaskan sedikit ya tentang lembar kegiatan yang akan kita gunakan ini. Jadi, di sini ada beberapa pertanyaan. Yang pertanyaan ini akan kalian bisa jawab ketika praktikum. Jadi ya, jadi jangan diandai-andai dulu, jangan berandai-andai karena sudah dijelaskan tadi, makanya langsung dijawab jangan. Jadi silahkan dipraktekkan dulu sebentar. Setelah itu kerjakan LKPD-nya. Paham sampai di sini anak-anak? Paham, Ustazah. Paham, Ustazah. Oke, nah sekarang kita akan mulai mendesain. Tapi sebelum mendesain rangkaian listrik seri, Ustazah mau buat aturan. Jadi kita punya aturan mainnya karena waktu terbatas. Jadi Ustazah akan beri waktu 20 menit, itu sudah cukup lama ya, 20 menit untuk menyelesaikan rangkaian listrik serinya. Kemudian Ustazah kasih waktu 5 menit untuk menyelesaikan LKPD, kemudian merapikan bangku dan sebagainya ya. Jadi itu waktunya ya, jadi dalam 25 menit itu semua sudah selesai, LKPD sudah selesai, rangkaian sudah selesai. Nah, setelah kalian sudah selesai mendesain, Ustazah akan meminta perwakilan setiap kelompok dari lampu, saklar, kabel, dan baterai untuk naik mempresentasikan hasil karyanya. Jadi diperlihatkan kepada teman-teman hasil karyanya, kemudian dijelaskan jawaban dari LKPD yang telah dikerjakan oleh kalian. Fahimtum? Paham sampai di sini? Fahimna. Ustazah mau tanya
dulu. Di depan kalian itu sudah ada alat dan bahan yang akan kita gunakan untuk mendesain. Nah, coba dicek kelengkapannya. Sudah lengkap atau belum? Sudah. Ibu. Sudah lengkap. Oke, Sudah lengkap. dan LKPD-nya sudah ada, alat dan bahannya sudah ada. Sekarang Ustazah meminta kalian semua silahkan mengerjakan rangkaian listrik tersebut. Ingat waktunya 25 menit. Dan ingat ya, Ustazah akan nilai kerjasamanya. Jadi jangan kerja sendiri-sendiri. Jangan egois. Jadi kasih kesempatan kepada semua anggota kelompok untuk ikut mendesain. Oke, silahkan dikerjakan Ananda Soleh dan Soleha. Oke, untuk kelompok baterai bagaimana? Ada kesulitan yang dialami? Untuk kelompok baterai itu kelompoknya Tiar, Sukmawati, dan Riz. Ada kesulitan? Sementara belum ada, Ibu. Sementara belum ada, Masya Allah. Untuk kelompok lampu, Haryana, Haryati, dan Jumli, bagaimana? Masih aman perjalanan rangkaiannya? Tidak ada masalah, Ibu. Tidak ada masalah, good job. Untuk Saklar, Anjani, Bese, dan Ibrahim. Tidak menyala. Aman, lampunya, Ibu. Ustazah. Tidak ada masalah. Kenapa Ibrahim? Tidak menyala beda lampunya, Ustazah. Oh, Ibrahim tidak menyala. Kayaknya pasti lampunya ini tidak mau menyala. Salah kalau Ya, pusing oke, itu. tunggu. Balik ke baterainya. Ya, Ustazah mau cek dulu Ibrahim yang tidak menyala lampunya. Coba dicek dulu Ibrahim kabelnya terhubung dengan baik atau tidak. Karena itu Terhubung, mempengaruhi. Ustazah. Kenapa? Terhubung, Ustazah. Coba dicek dulu. Karena itu adalah salah satu sebab. Dicek dengan baik ya. Jadi di sini Ustazah punya contoh ya. Jadi ini, nah ini akan menyala ketika ini terhubung dengan baik ya. Tapi coba lihat, ini Ustazah on kan saklarnya, tapi ini Ustazah tidak tekan dengan baik. Maka ini tidak akan menyala ya ini. Contohnya seperti ini. Tapi kalau Ustazah tekan dengan baik, Menyala nih, Ustazah. nah, good job. Seperti itu ya, Ibrahim. Oke, untuk tadi yang dikatakan Jumli apa tadi? Baterainya kenapa terbalik? Betul ya? Jadi itu juga salah satu sebab ya. Baterai itu punya dua kutub ya. Ada kutub positif, ada kutub negatif. Jadi kalau kita pertemukan kutub negatif dengan kutub negatif, itu dia akan tolak menolak. Nah, karena tolak menolak, jadi tidak akan ada aliran listrik ya. Makanya disusun dengan positif bertemu dengan negatif. Seperti itu ya, anak-anak soleh dan soleha. Oke, jadi semuanya sudah selesai. Masih tersisa waktu 5 menit ya, silakan. Yang sudah selesai boleh naik menempelkan LKPD-nya di papan tulis. Nanti Ustazah akan pilih siapa yang mempresentasikan hasil karya lebih awal. 5 menit lagi ya waktunya. Oke, alhamdulillah waktu selesai. Bagaimana kelompok lampu, saklar, kabel, dan baterai? Sudah aman semuanya? Aman, Ustazah. Aman. Oke, sekarang Ustazah akan menunjuk satu kelompok pertama yang akan menampilkan hasil karyanya. Ustazah minta kelompok komponen yang bisa kita gunakan untuk memutus dan menyambung arus listrik. Apa itu komponen apa? Saklar. Saklar. Nah, silakan perwakilan dari kelompok saklar. Bisa maju semua, bisa satu orang saja. Silakan. Kelompok saklar itu kelompoknya Anjani. Silakan Anjani. Anjani bisa disampaikan hasil dari LKPD-nya Anjani.
Di situ di depan layarnya Anjani ada kan 4 buah baterai, 2 buah lampu. Bagaimana nyala lampunya? Silahkan disampaikan supaya teman-teman yang lain bisa tahu hasil dari kelompok saklar. Nah, dari 4 buah baterai, Bu, lampunya menyala semua, Bu, dengan baik. Oke, kemudian nomor 2. Bagaimana nomor 2 kelompok saklar? Diselesaikan dan harus percaya diri, sampaikan hasil kerjanya, nak. Ayo, tidak perlu malu, salah atau benar, sampaikan saja dulu apa yang sudah dikerjakan. Ayo, cepat. Anjani, untuk nomor 2 Anjani bagaimana? Nyala lampunya? Belum selesai, Bu. Belum selesai. Berarti waktunya tidak cukup ya, Masya Allah. Oke, sambil menunggu, sambil menyaksikan presentasi dari teman yang lain, silakan kelompok saklar menyelesaikan ya. Oke, mungkin Ibrahim, untuk nomor 2 bisa naik mempresentasikan hasil kerjanya Ibrahim. Ayo, silakan disampaikan hasil dari LKPD-nya. Iya, Ustazah. Yes. Ya, seperti itu tadi, Ustazah. Seperti apa itu? Ayo, silakan. Percaya diri dong. Ayo. Ya, ini Ustazah untuk komponen-komponennya ya, Ustazah ya. Ada di layar kan? Ada muncul di situ, ada tabel di LKPD-nya. Kalau 4 buah lampu yang digunakan. Muncul Ustazah di layar. Oh, tidak muncul. Aduh, maaf. Tunggu ya, Ustazah munculkan kembali kalau seperti itu. Maaf ya. Oke, sudah muncul? Sudah, Ustazah. Untuk nomor 2, Ustazah, nyala lampunya agak redup, Ustazah, kalau dibanding dengan yang 4 baterainya. Ya, kenapa bisa seperti itu? Karena kurang baterainya, Ustazah. Masya Allah, kita berikan tepukan yang gemuruh untuk kelompok Ibrahim, yaitu kelompok kabel. Keren ya, jadi betul ya, ketika kita menggunakan 4 buah lampu pada rangkaian listrik seperti ini, maka nyala lampunya itu akan lebih terang, sangat terang dibandingkan dengan 2. Kenapa? Karena tegangan yang dipakai di sini itu lebih besar. Jadi di sini ada 4, satu baterai itu 1,5 volt. Jadi ada 6 volt. Kalau cuma 2, berarti cuma 3. Ya? Oke. Jadi kita berikan tepuk tangan untuk kelompoknya Ibrahim, kelompok kabel. Masya Allah ya, terima kasih atas inputannya. Untuk yang lain juga tadi, terima kasih sudah menjawab dengan sangat baik pembelajaran pertanyaan yang Ustazah sampaikan. Nah, sekarang untuk kelompok yang belum tampil, insya Allah Ustazah akan periksa ya, periksa LKPD-nya dan periksa hasil karyanya. Nah, sekarang mungkin dari teman-teman semua, anak soleh dan solehanya Ustazah, ada yang bisa menarik kesimpulan dari kegiatan kita hari ini? Ayo, jangan Ibrahim lagi ya, yang lain. Jumlianto, silahkan Jumlianto, sampaikan kesimpulan Jumlianto. Saya dapat menyimpulkan bahwa semakin banyak jumlah baterai yang digunakan, maka nyala lampu juga akan semakin terang. Betul. Terima kasih, Bu Ustaz. Oke.
kesimpulan untuk kelompok apa yang belum Ustazah sebut ya? Lampu saklar. Saklar Ustazah minta bese. Mana bese? Bese. Iya Bu Guru. Nah, Bese, coba paparkan kesimpulan dari kegiatan mendesain tadi, mendesain rangkaian listrik seri tadi. Coba. Nah, dari belajar mendesain rangkaian listrik tadi, saya bisa menyimpulkan bahwa kalau tadi sumber energinya semakin banyak, maka kalau misalnya sumber energinya sedikit dibanding dengan lampunya, maka nyala lampunya akan redup. Seperti itu, Bu Guru. Oke, kita beri tepuk tangan yang gemuruh untuk kelompoknya Bese Saklar. Nah, Ananda Soleh dan Soleha, dari awal sampai akhir Ustaz mengajukan pertanyaan, semua menjawab dengan baik. Jadi, Ustazah bisa simpulkan di sini bahwa semua sudah mengerti tentang komponen-komponen rangkaian listrik sederhana dan fungsinya. Kemudian, semua juga sudah mengerti bagaimana cara mendesain keempat komponen rangkaian listrik tersebut menjadi satu rangkaian listrik seri. Nah, sekarang silahkan dinaikkan. Dinaikkan buku tugasnya dan silahkan kerjakan lembar evaluasi berikut. Ibu langsung tutup saja. Nah, Soleh, dengan selesainya evaluasi yang kita laksanakan, maka selesai pula pembelajaran kita hari ini. Ustazah berharap apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kalian dan untuk Ustazah sendiri, dan semoga kegiatan kita dari awal sampai akhir bisa menjadi ladang pahala bagi kita semua dan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, kakak kelas, mari kita tutup pertemuan kita bersama-sama dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi. ya, berikan aplaus kepada Ibu Nur Fitriani. Ya, jadi Pak Jumli, lihat ya, semangat sama Ibu Nur Fitriani kayak tadi tuh. Ya, oke, baik. Ibu Nur Fitriani, untuk tampilan Ibu Nur Fitriani tadi saya memberikan apresiasi ya Ibu Nur Fitriani. Tapi Ibu Nur Fitriani itu waktu lagi terkait dengan tampilan video Ibu Nur Fitriani. Nah, jangan sampai Ibu Nur Fitriani kasih video itu full, lalu waktu habis cuma untuk video saja. Nah, usahakan Ibu Nur Fitriani nanti pangkas di video itu sekitar, kalau bisa video 5 menit, ya 5 menit saja Ibu Nur Fitriani. 4 menit Ibu, 4 menit lebih videonya. Oh, 4 menit lebih. Iya, oke, baik. Ya, supaya yang penjelasan tadi oke, ya. Supaya Ibu Fitriani juga minta pada saat siswa presentasi nanti bisa waktunya dapat ya Ibu Nur Fitriani ya. Supaya dia ada sinkron antara dan metode serta materi yang Ibu bawakan itu. Supaya dia sinkron, model pembelajaran dengan metode dengan tampilan yang video Ibu buat itu. Ya, mungkin saran singkat saja dari saya Pak dosen, selanjutnya saya serahkan. Iya, terima kasih Ibu Ani dan terima kasih Ibu Nur Fitriani. Tadi menarik sekali apa yang Ibu sampaikan. Namun ada satu saran saya, video itu jangan dilepas ya.
video di-include di dalam materi PowerPoint-nya itu. Kalau dilepas itu agak repot. Jadi di dalam PowerPoint itu bisa include video. Ya Ibu ya. Siap Bapak. Ya, karena tadi lepas, waktunya terbuang, harus browsing lagi untuk tampilkan videonya. Itu. Jadi di PowerPoint itu bisa video, bisa apapun bisa dimasukkan. Jadi insert lihat videonya. Insert video. Lalu untuk waktu tolong dipikirkan, kemudian untuk tampilan LKPD untuk pengerjaan peserta didik itu juga harus lebih efektif, ya. Yang mana pembagian kelompok, kemudian jangan harus semua peserta kelompok harus presentasi, terserah yang mana yang sudah oke, itu menjadi acuan buat kelompok yang lain. Lantas juga harus ada evaluasinya, ya, disiapkan bahwa anak-anak nanti akan evaluasi, sudah siap, oke, lanjut begitu. Jadi tidak bertele-tele, ya. Nanti action di PPL-nya itu diharapkan lebih mantap lagi. Tapi performance Ibu saat ini luar biasa baik. Makasih Ibu Nur. Saya kembalikan ke Ibu. Iya Bapak, alhamdulillah. Ya, oke, baik. Terima kasih nih teman-teman. Ya, ini tinggal 2 peserta setelah kemarin kan saya bagi, hari ini harus 7 orang. Sementara besok ini kan tinggal 3. Nah, besok hanya 2 jam, tapi hari ini jam kita panjang. Kalau seandainya tampilan dari Ibu BC, Ibu kemarin tuh kan Ibu Sri Astuti harus hari ini toh Ibu Sri toh. Nah, kalau seandainya tampilan dari Ibu BC hari ini sudah waktunya mendekati beberapa menit selesai, maka Ibu Sri Astuti nanti tampilnya di besok hari. Ya, oke. Jadi bukan berarti Ibu Sri Astuti juga